Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu ketiga setelah Trinitatis, artinya Ketritunggalan Allah. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 3 ayat 1, Puji Jehovah Ale Todiku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 212, Haholongon Nabadia. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Matius pasal 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 174 ayat 3, Torop Dope. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan yang kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah akan keampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 460 ayat 1, Alani Tuhan Yesus. Oh
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Nabi Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai dengan 13. Engkau membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya, sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 403 ayat 1, Pos rohaku di Tuhaku. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 238 ayat 1, Ihut tonau sudehamu, sambil menyerahkan persembahan dan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada ibadah minggu ketiga setelah Trinitatis ini tertulis dalam Injil Matius pasal 10 ayat 32 sampai 39. Firman Tuhan tertulis demikian. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kekristenan tanpa salib adalah kekristenan tanpa arah. Salib adalah fokus dan orientasi hidup yang menggambarkan ketaatan yang tiada batas. Yesus telah mengawalinya di Golgota. Salib Kristus adalah ketaatan mutlak tanpa batas kepada rencana dan kehendak Allah. Dan salib itu juga yang menjadi tanda bahwa ketaatan sempurna dari Yesus yang disalib itu adalah jalan penebusan dan keselamatan bagi dunia dan segala kehidupan yang ada di dalamnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka jangan pernah menyebut sembarang penderitaan itu adalah salib. Jangan sembarang mengatakan itu salib ketika engkau sedang sakit, ketika engkau sedang menderita, ketika engkau sedang terbeban, ketika engkau sedang menanggung malu, atau ketika engkau sedang menanggung berbagai rupa-rupa masalah hidup. Apa-apa langsung disebut, ini salibku, ini salibmu. Bukan begitu konsepnya. Tuhan Yesus mengatakan dalam firman Tuhan ini, salib itu adalah konsistensi dan kesetiaan hidup dalam hadirat Tuhan. Meski tantangannya adalah keluarga, tantangannya adalah seisi rumah, atau bahkan tantangannya adalah kehilangan nyawa, saudara. Artinya, tidak ada hal apapun dalam hidup kita yang menghalangi kita menuju keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Itulah salib, saudara. Maka, jika rasa sakit tidak membuatmu semakin terarah kepada Allah, maka itu bukan salib.
Jika penderitaan tidak membuatmu semakin intim dengan Allah, maka itu bukan salib. Jika bebanmu tidak membawamu kepada Allah, maka itu bukan salib. Jika rasa malu tidak membuatmu semakin kokoh merangkul Allah, maka itu bukan salib. Dan jika masalah-masalah hidup tidak membuatmu semakin setia dan semakin kuat menuju hidup dalam anugerah Allah, maka itu bukanlah salib. Sehingga bisa saja salib bukan hanya tentang hal-hal yang tidak enak, saudara. Bisa saja justru itu adalah hal-hal yang enak yang membuat kita tergoda untuk menjauh dari hadirat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah memikul salib yang sejati. Tetap bersaksi akan Kristus dalam segala dinamika hidup. Tetap mengaku iman dalam segala gempuran hidup di dunia ini. Dan Yesus sendiri yang memberi jaminan, yang menjamin sebuah kepastian besar akan hal itu dengan mengatakan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Inilah hakikat pengikut Kristus sejati. Mengikuti Yesus dan memikul salib. Mangihut Tuhan Yesus jala mamorsan silang. Sehingga salib itu, saudara, bukan hanya jadi aksesoris saja yang menempel dalam balutan emas berlian yang indah. Atau salib besar dalam kemegahan altar dan gedung-gedung gereja. Salib adalah ketaatan hidup tanpa syarat kepada Allah. Salib adalah kesediaan hidup setia dalam Kristus meski terlihat berpotensi kehilangan segalanya di dunia ini. Dan Tuhan Yesus menjamin bahwa sesungguhnya memikul salib tidak membuat kita kehilangan apapun. Justru memikul salib akan membuat kita memiliki kehidupan kekal bersama Bapa di surga. Roh Kudus akan menguatkan kita menjalani hidup setia dan konsisten dalam iman kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Ketika Yesus memberi jaminan bagi kami bahwa sesungguhnya kehidupan yang memikul salib, yang berpotensi membuat kami menderita di dunia, sesungguhnya adalah jaminan bahwa kami ketika setia dan konsisten, kami beroleh kemenangan. Terima kasih Tuhan, tambahkanlah iman kami. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memikul salib kami, sampai kemenangan itu nyata bagi kami. Berkati kami keseluruhan Tuhan, dalam rasa sakit, dalam derita, dalam pergumulan, dalam masalah-masalah, dalam apapun Tuhan yang mengganggu ketenteraman hidup kami. Ketika kami memikul salib kami dalam ketaatan dalam hadirat anugerah Tuhan, kami akan meraih hidup yang menang itu. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kami, berkat-Mu melimpah atas segala kehidupan kami. Kami percaya firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 697 ayat 1. Molohodo hui huton, sembari mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sai horas jala mardu
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekolah Tinggi Diakones HKBP berada di Jalan Gereja nomor 17 Kapernaum Balige, Sumatera Utara. Sekolah Tinggi Diakones HKBP menjadi bagian dari Kabupaten Toba yang terkenal sebagai daerah pendidikan. Sebab Sekolah Tinggi Diakones HKBP berdekatan dengan Yayasan Sopo Surung, SMA Unggul Del, Institut Teknologi Del, Akademi Keperawatan HKBP, dan berbagai lembaga pendidikan lainnya. Di depan kampus Sekolah Tinggi Diakones HKBP terdapat Rumah Sakit HKBP Balige yang dapat menunjang kesehatan sivitas Sekolah Tinggi Diakones HKBP dan Gereja HKBP Balige
sebagai tempat beribadah Sivitas Sekolah Tinggi Diakonis HKBP. Hal yang menarik dari Sekolah Tinggi Diakonis HKBP terletak di destinasi wisata super prioritas pemerintah Indonesia, sehingga dikelilingi objek wisata yang luar biasa. Sekolah Tinggi Diakonis HKBP perguruan tinggi swasta milik Gereja Huria Kristen Batak Protestan. Didirikan pada tanggal 17 Mei 1971 sebagai kursus diakones. Tahun 1972, kursus diakones berubah menjadi pendidikan diakones HKBP. Sejarah pendidikan pun mencatat pendidikan diakones HKBP terus berkembang. Hingga pada tanggal 8 Mei 2013, pendidikan diakones HKBP berubah menjadi Sekolah Tinggi Diakones dengan program Strata 1 atau S1, program studi konseling pastoral yang terakreditasi baik. Begitu juga dengan Sekolah Tinggi Diakones yang terakreditasi baik. 2 tahun terakhir ini adalah tahun yang berat bagi kita semua, termasuk Sekolah Tinggi Diakones HKBP. Namun, kita bersyukur bahwa Sekolah Tinggi Diakonis HKBP dalam melaksanakan pembelajaran daring telah berusaha untuk menghadirkan infrastruktur yang baik, sehingga Sekolah Tinggi Diakonis HKBP tetap menjaga kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan baik, agar kehidupan memanusiakan manusia tetap terpelihara di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Sebagaimana visi Sekolah Tinggi Diakonis HKBP menjadi saluran berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Program studi konseling pastoral ialah program studi yang bertujuan untuk mendampingi, menolong, memberdayakan, dan memelihara kehidupan jemaat dan masyarakat secara holistik. Oleh karena itu, guna melahirkan para lulusan yang berhikmat, bermutu, dan berkualitas, maka Sekolah Tinggi Diakonis HKBP memfasilitasi mahasiswa secara akademik dan non-akademik. Secara akademik, mahasiswa memperoleh pendidikan yang berfokus di bidang teologi, sosial, kesehatan, dan psikologi. Sementara secara non-akademik, mahasiswa dibekali dengan berbagai keterampilan untuk meningkatkan soft skills guna menunjang pelayanan konseling pastoral yang berdiakonia. Dalam rangka pembelajaran perkuliahan, dosen menciptakan berbagai metode mengajar yang menarik, relevan, dan menggunakan teknologi. Demi mendorong dan mendukung visi, misi, tujuan, sasaran, serta proses belajar mengajar, maka Sekolah Tinggi Diakonis HKBP memiliki sarana dan prasarana yang memadai yang dapat menunjang kegiatan mahasiswa mulai dari akademik maupun non-akademik. Telah banyak prestasi yang telah ditorehkan oleh Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Diakonis HKBP, baik secara nasional maupun internasional. Dalam perannya sebagai institusi pendidikan, Sekolah Tinggi Diakonis HKBP mengedepankan jalinan kerjasama, baik itu nasional maupun internasional, untuk menciptakan kultur budaya pendidikan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, terdapat beasiswa yang dapat menunjang pendidikan mahasiswa yang ada di Sekolah Tinggi Diakonis HKBP, baik dari pemerintah, gereja, organisasi, maupun dari alumni Sekolah Tinggi Diakonis HKBP. STD HKBP memberikan saya proses kehidupan dan pembelajaran yang seutuhnya. STD HKBP menjadi tempat bagi saya untuk menuntut ilmu pengetahuan dan melatih keterampilan hidup.
STD HKBP membentuk saya menjadi komunitas pembelajar yang mengenali diri sendiri, hidup berdampingan dengan jemaat dan masyarakat di tengah kepelbagaian, serta menghargai kebinekaan. Mari bergabung bersama kami Sekolah Tinggi Diakonis HKBP. Sekolah Tinggi Diakonis HKBP menjadi berkat bagi dunia melalui pembelajaran dan pengembangan diakonia. Horas. HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.